sistem distribusi itu kan yang saya tahu ada dua ya, ada primer sama sekunder. Lalu yang membedakan primer sama sekunder itu apa? Dan ya kita lihat nih, ya kasih dulu ya. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman untuk mempresentasikan materi terkait sistem distribusi primer, ini berikut sama beberapa nama anggota kami yang mungkin nggak tahu lah ya semuanya. Ada saya sendiri, terus ada Aziz, ada Fatih, ada Nyati dan Rahman. Boleh dilanjut. Yang pertama ada sistem distribusi. Sistem distribusi ini berguna untuk menyalurkan tenaga listrik dari sumber daya listrik sampai ke konsumen. Jadi fungsi distribusi tenaga listrik adalah membagi atau penyaluran tenaga listrik ke beberapa tempat atau pelanggan. Merupakan subsistem tenaga listrik yang langsung berhubungan dengan pelanggan karena daya pada pusat-pusat beban pelanggan dilayani langsung melalui jaringan distribusi. Pengelompokan sistem tenaga listrik sendiri, jadi untuk pintu daerah pertama itu ada generator, pembangkitnya sendiri, pembangkit ada PLTA, PLTB, PLTN dan sebagainya. Di situ ialah awal mula listrik ada. Setelah generator menghasilkan listrik, maka di langkah selanjutnya ialah step up, dinaikkan tegangannya menuju bagian daerah 2 yaitu transmisi. Di transmisi itu tegangannya mulainya dari 150 kV hingga 500 kV. Nah, setelah ditransmisikan, langkah selanjutnya ialah ke daerah 3 di bagian distribusi primer. Di bagian distribusi primer ini dari yang 150 ataupun dari 500 kV diturunkan menjadi 20 kV. Tujuannya untuk mendistribusikan. Lanjut ke daerah 4. Nah, di daerah 4 ini ketika tegangannya sudah 20 kV diturunkan lagi menjadi 380 untuk 3 pasanya dan untuk 1 pasanya 220. Untuk gambar kabel distribusi, bagian yang 3 kabel primer, bagian yang 4 kabel sekunder. Ada ruang lingkup untuk jaringan distribusi. Yang pertama itu ada SUTF atau saluran udara tinggi tegangan menengah. Itu terdiri dari tiang sama peralatan dan perlengkapannya seperti konduktor dan peralatan perlengkapannya serta peralatan pengaman atau pemutus. Pengamannya itu yang peralatannya bagian piring-piringan itu namanya busing. Dan yang kedua ada SKTM atau saluran kabel tanah tegangan menengah. Itu terdiri dari kabel tanah indoor dan outdoor, terminator dan lain-lain. Itu ada gardu. Yang ketiga ada gardu trafo, mana terdiri gardu trafo ini terdiri dari transformator itu yang di tengah itu yang gede, tiang fondasi tiang, terus fondasi tiang, rangka tempat trafo, lalu ada panel, terus pipa-pipa pelindung, arrestor atau penangkal petir, terus kabel-kabel dan peralatan grounding serta lain-lain. Lalu ada SUTR atau saluran udara tegangan rendah dan SKTR atau saluran kabel tanah tegangan rendah. Terdiri dari saluran perlengkapan atau material pada SUTR dan SKTR. Yang membedakan hanya dimensi dan tegangan kerjanya. Lalu ada pengelompokan sistem tenaga listrik. Nah, yang pertama di sistem distribusi itu ada saluran distribusi primer.
mana terletak pada sisi primer trafo distribusi, yaitu antara titik sekunder trafo substation atau dengan titik primer trafo distribusi. Nah, saluran ini biasanya bertegangan menengah, yaitu 20 volt, jaringan listrik 70 volt atau 150 volt. Jika langsung melayani pelanggan bisa disebut jaringan. Lalu yang B, ada saluran distribusi sekunder. Nah, ini terletak di sisi sekunder trafo distribusi, yaitu antara titik sekunder dengan titik cabang modular. Nah, biasanya ini tegangannya itu udah turun jadi 380/220 volt. Nah, klasifikasi menurut jenis konduktornya itu saluran udara dipasang pada udara terbuka dengan bantuan penyangga tiang dan kelengkapannya. Ini biasanya tanpa isolasi atau tanpa rem, jadi kawat aja. Lalu saluran bawah tanah dipasang dalam tanah dan menggunakan saluran tanah dalam kabel. Dan ketiga, saluran bawah laut pasang di dasar laut dan menggunakan kabel. Nah, di saluran bawah laut ini biasanya untuk yang jarak yang jauh antar pulau. Lalu ada jaringan sistem distribusi sekunder. Sistem distribusi sekunder digunakan untuk menyalurkan tenaga listrik dari distribusi ke beban-beban yang ada di konsumen. Pada sistem distribusi sekunder, untuk saluran yang paling banyak digunakan ialah sistem radial. Sistem ini dapat menggunakan kabel yang berisolasi maupun konduktor tanpa isolasi. Sistem ini biasanya disebut sistem tegangan rendah yang langsung akan diumumkan kepada konsumen atau pemakai listrik dengan melalui peralatan-peralatan sebagai berikut, yaitu papan pembagi pada trafo distribusi, lalu ada antaran tegangan rendah atau saluran distribusi sekunder, lalu ada saluran layanan pelanggan atau LSP atau SR konsumen pemakai, lalu ada alat pembatas dan pengukur gaya atau kWh meter, serta fuse atau pengaman pada pelanggan. Ini berikut adalah komponen distribusi sekunder. Seperti yang tertera di gambar, ada trafo distribusi yang TD, terus ada saklar utama. Setelah saklar utama biasanya ada saklar cabang umumnya, beberapa tidak ada juga saklar cabang. Setelah itu diamankan oleh fuse. Terus terakhir ke layanan konsumen. Layanan konsumen ialah rumah-rumah. Terus di sini seperti yang tadi di awal, ketika setelah melewati sekunder maka tegangannya akan di step down dari 20 volt menjadi 380 yang antar fasa, sedangkan antar fasa dan netral menjadi 200 volt. Ada kriteria desain konstruksi atau JTR, jaringan tegangan rendah. Pertama itu ada konstruksi saluran udara. Dan di situ ada penghantar jaringan udara secara umum memakai kabel yang dikenal dengan LVDC atau low voltage twisted cable. Lalu ada IDC atau insulated bundle conductor. Dan ketiga ada TIC atau twisted insulated conductor. Dan B ada memakai tiang beton tinggi 9 meter. Lalu kalau untuk konstruksi saluran bawah tanah menggunakan kabel naik atau laser cable atau optic cable antara PHB dan daerah di gardu distribusi dan tiang awal jaringan tegangan rendah. Yang B, ada daerah-daerah tertentu yang memerlukan atau sesuai permintaan pelanggan atau kebijakan otoritas tempat. Untuk kabel jenis NJY atau NJF GBY digunakan untuk saluran kabel. Kriteria desain konstruksi JTR atau jaringan tegangan rendah. Konstruksi jaringan dan pembumian. Jaringan tegangan rendah dimulai dari PHPTS di gardu distribusi dengan pengaman lumpur NT atau NA-fuse sebagai pengaman hubungan singkat. Sistem pembumian dan pada jaringan tegangan rendah memakai sistem TNC pengantar netral diberikan pada tiap-tiap 200 meter.
tiap 5 jam atau pada tiap 5 PHB pada SKDF dengan nilai tahanan pembuluh tidak lebih 10 ohm. Berikut contoh beban hukum bagi tegangan rendah yang dimaksud dengan Enavius atau pengaman lembut ialah yang berwarna putih kotak seperti ini dinamakan Enavius. Untuk yang warna merah, kuning, maupun hitam adalah basbar sebagai pembagi jurusan-jurusan. Masuk selanjutnya ialah APP, alat pembatas dan pengukur. Alat pengukur sendiri ialah contohnya itu tadi meter kWh adalah untuk mengukur listrik, energi pemakaian yang kita pakai. Nah, kWh itu dibagi dua, ada yang model tadi elektronik dan elektromagnetik. Yang elektromagnetik itu pasca bayar, yang elektronik yang prabayar atau token. Nah, setelah itu selanjutnya ada alat pembatas. Alat pembatas ini berupa MCB yang biasanya berada di bawah persis kWh sebagai pembatas daya volt ampere. Seperti tadi ada C4, C6, C10 dan C16. Ini untuk yang pasca bayar yang analog, dia bekerja berdasarkan piringannya digerakkan oleh medan magnet. Seiring dengan waktu, medan magnet ini akan melemah kekuatan medan magnetnya, sehingga keakuratan pengukuran dalam pemakaian energi sehari-hari akan kurang juga. Untuk yang prabayar atau token ialah elektronik yang alat ukur di sana listrik bekerja secara integrasi berdasarkan prinsip elektronik yang merubah sinyal analog dari arus dan tekanan ke sinyal prosesor modul digital. Berikut diagram pengawatan jalur wiring kabelnya. Jadi untuk pasah ini yang satu pasah L ke terminal 1, sedangkan outputnya itu nomor 3 ke beban, sedangkan netral ke terminal nomor 4, outputnya terminal nomor 6 yang akan ke beban. Selanjutnya diagram pengawatan untuk KWH 3 pasahnya. Pasah yang R ke terminal 1, outputnya dari terminal 3 menuju ke beban. Pasah S ke terminal 4, outputnya ke terminal 6 menuju beban. Pasah T ke terminal 7, outputnya terminal 9 ke beban. Sedangkan yang terakhir N menuju terminal 10, outputnya ke terminal 11. Kemudian dari kelompok kami, jika ada pertanyaan dipersilakan. Silakan. Ada. Yang tanyain? Tanya, ah? Tanya dong, ah? Ah? Ya, udah maju tanya, yes. Ya. Kenapa? Ayo. Udah tanya apa aja. Distribusi apa? Ayo, menarik ini.
Bagus mananya. Ya boleh deh. Diri dong, diri. Ya. Perkenalan dulu Pak. Iya dong. Jadi sebelumnya perkenalkan nama saya Bagus Prayogo. Jadi pertanyaan saya, sistem distribusi itu kan yang saya tahu ada dua ya, ada primer sama sekunder. Lalu yang membedakan primer sama sekunder itu apa dan apa fungsinya gitu? Karena kan udah ada primer gitu, aja. Ya. Nah, dari pertanyaan tadi kita kembali lagi ke slide ini. Nah, untuk primer sendiri kita harus tahu sebelumnya pembagiannya sekunder, yang mana sekunder, yang mana primer. Nah, untuk sekunder sendiri dia itu startnya mulai dari sini, dari trafo, output trafo yang sekunder yang ada 4 kabel ini, dia menuju ke pelanggan. Nah, sedangkan primer dia berada di atas sekunder yang 3 kabel ini. Nah, untuk perbedaannya sendiri, untuk primer itu tegangannya berada di 20 kV. Nah, sedangkan sekunder sudah di step down melalui trafo menjadi 380 untuk 3 pasanya, dan untuk 1 pasanya 220. Karena pelanggan atau konsumen biasa sangat jarang sekali ada yang memakai tegangan 20 kV. Kebanyakannya itu untuk apalagi untuk rumah tangga itu 220. Untuk home industri atau industri rumahan mungkin memang ada 380. Nah, untuk 20.000 kV sendiri memang ada konsumennya. Makanya tadi di slide jaringan listrik 70 kV atau 150 kV jika langsung melayani pelanggan bisa disebut jaringan distribusi. Itu distribusi primer karena memang tegangannya sendiri tinggi menengah 20 kV. Untuk konsumennya sendiri memang segmented, bukan konsumen yang end user atau konsumen yang pada umumnya. Jadi makanya dibedakan. Dan juga untuk kenapa dibedakan juga, menurut referensi yang kami baca, untuk layanan sekundernya 220 atau 380. Dari segi maintenance-nya, dari resiko bahayanya lebih rendah. Kalau resiko bahayanya lebih rendah, artinya cost atau biaya pemeliharaannya juga lebih rendah. Karena kan dia sudah banyak konsumennya. Kalau misalnya biaya pemeliharaannya juga cukup besar, maka itu akan mengalami kerugian. Untuk perbedaan mungkin itu saja. Mungkin ada pertanyaan lagi yang kurang jelas atau? Bagus, luar biasa. Makasih atas jawabannya. Iya. Ada lagi Mas Aim? Luar biasa ya. Saya Samuel Mairasan Malik. Boleh dimajin nggak? Kemana tuh? Ini. Lanjut lagi. Yang ada 3 teknik tadi. Lanjut lagi. Ini. Terima kasih. Mana tuh? Alamat selanjutnya beda. Iya. Ini. Ini. Terima kasih. Coba pilih sendiri nih. Maju lagi coba. Hah? Maju lagi coba. Ini. Lagi. Terima kasih sih kayaknya. Murah. Pas. Nah ini. Itu yang prinsip kerja trik termis, trik bimetal, trik irdolis, sama trik elektromagnet. Nah, Itu prinsipnya, itu apa dan prinsipnya seperti apa? Jadi yang bimetal, yang trik bimetal ini sebenarnya beradanya di MCB. Di dalam MCB itu ada plat bimetal yang dia mendeteksi arus. Jadi Mbak Idin sini. Silakan. Jadi di dalam
Mana hapusannya, nggak ada hapusannya. Jadi pembatas di sini kan MCB ya. MCB. Di dalam MCB itu ada plat. Namanya plat bimetal. Nah, plat bimetal ini kondisi awalnya dia mengontak atau terhubung antar input yang lubang baut atas dan terminal bawah atau lubang baut bawah. Itu di dalamnya ada bimetal atau plat besi. Plat bimetal yang terhubung, menghubungkan. Nah, konsep kerjanya ialah ketika ada hubung singkat, maka kan arus yang meningkat itu kan arus yang berubah. Ketika hubung singkat, maka arusnya akan meningkat. Ketika arus meningkat dan juga arusnya cukup besar, maka itu akan menimbulkan panas. Ketika plat bimetal ini panas, dia akan membengkok sehingga dia tidak mengontak lagi. Makanya nanti MCB-nya terputus seperti itu. Konsep termis, metal, dan sebagainya. Jadi pada dasarnya semuanya itu memiliki prinsip yang sama dan paling berperan di MCB. Pengaman. Nah, kalau untuk fuse sendiri sebenarnya prinsip kerjanya sama. Fuse kan seperti ini. Jadi di dalam fuse sendiri baik dengan fuse atau fuse biasa atau sekring ya, yang lebih kenal, dia ada kawat yang tipis. Nah, di kawat itu kan ada tiap kawat atau tiap konduktor itu kan ada kuatan arus. Jadi ketika arusnya sudah melebihi batasnya, maka dia akan putus, otomatis putus. Nah, kurang lebih konsep kerjanya seperti itu. Dia mendeteksi arus itu. Peralatan proteksi. Aman? Wah, luar biasa. Oke. Bagus. Ada lagi? Aman? Udah? Wah, kita beri applause dulu. Ya. Closing. Closing. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.